Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lili Kismawati dan Bapak Abdul Malik selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial Rombel 1 dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mengawali presentasi dari kelompok 2 tentang sikap. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Violisna Putri Cahyani, lalu ada Sahda Estinengtias, ada Laila Uswatun Hasanah, Anissa Aulia Azahra, Ayu Puspita, dan Hasna Nora. Kelompok 2 akan membahas tentang sikap, mulai dari pengertian, ciri-ciri, macam, strukturnya bagaimana, determinan atau faktor penentu sikap itu apa saja, dan ada bagaimana terbentuknya sikap itu sendiri. Langsung saja pada Sahda Estinengtias untuk memulai pembahasannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pengertian sikap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak. Dan selanjutnya menurut G.W. Alport mengemukakan bahwa sikap adalah keadaan mental dan sarang dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamika atau terarah respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sedangkan menurut Cranch dan Kurzweil yang sangat mendukung perspektif kognitif mendefinisikan sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif. Dan yang terakhir, menurut Carl Jung, seorang ahli yang membahas tentang sikap. Ia mendefinisikan tentang sikap sebagai kesiapan dari fisik untuk bertindak atau bereaksi dengan cara tertentu. Sikap sering muncul dalam bentuk pasangan, satu disadari dengan yang lainnya tidak disadari. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari sikap, yaitu terdapat 3 komponen, kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu terdiri dari pengetahuan, pandangan, dan keyakinan terhadap objek sikap. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, berisi persepsi dan kepercayaan yang dimiliki individu terhadap sesuatu. Sesuatu yang telah terpolakan dalam pikiran dan tidak selalu akurat. Dan yang kedua adalah komponen afektif, terdiri dari rasa senang dan rasa tidak senang terhadap objek sikap. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut emosional. Banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah komponen konatif, yaitu kecenderungan bertindak terhadap suatu objek. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Bagaimana orang berperilaku dalam situasi dan stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku belum tentu akan benar-benar ditampakkan dalam bentuk perilaku yang sesuai. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Anissa. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sikap. Macam-macam sikap terbagi menjadi 2, yaitu sikap sosial dan sikap individual. Sikap sosial sendiri adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Sikap ini dinyatakan dengan cara kegiatan-kegiatan yang sama dan berulang terhadap objek sosial tersebut. Maka dari itu, sikap sosial merupakan suatu faktor penggerak dalam pribadi individu untuk bertingkah laku secara tertentu. Selanjutnya, sikap individual adalah sikap khusus yang terdapat pada setiap perseorangan terhadap objek-objek yang menjadi perhatian orang-orang yang bersangkutan saja. Apabila beberapa orang dihadapkan pada satu objek sikap, dari beberapa orang tadi dapat disatukan.
Apalagi seseorang tadi dari satu objek, maka hal ini akan menimbulkan satu sikap yang berbeda. Perbedaan sikap sosial dan sikap individual. Sikap individual itu dimiliki oleh diri seorang saja. Sikap individual juga berkenaan dengan objek-objek yang bukan perhatian sosial. Selain itu, sifat-sifat pribadi turut membentuk pula karakteristik sikap ini. Misalnya, kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Sikap sosial menyebabkan terjadinya tingkah laku khas dan berulang-ulang terhadap objek sosial, sehingga sikap sosial dan sikap pada umumnya mempunyai sifat-sifat dinamis yang sama, seperti motif dan motivasi, yang merupakan salah satu penggerak intern di dalam pribadi orang yang mendorongnya berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Terima kasih, silakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu determinan sikap. Menurut Walgito mengungkapkan 4 hal yang penting yang menjadi determinan atau faktor penentu sikap individu. Yang pertama yaitu faktor fisiologis, ialah faktor yang menentukan sikap individu, umur, dan kesehatan. Misalnya saja, orang muda umumnya bersikap kurang perhitungan dengan akal, sedangkan orang tua bersikap dengan penuh kehati-hatian, dan orang sakit memiliki sikap yang lebih sensitif dibandingkan dengan yang tidak. Selanjutnya, faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap. Sikap seseorang terhadap objek sikap akan dipengaruhi oleh pengalaman langsung orang yang bersangkutan dengan objek sikap tersebut. Misalnya saja, pasien yang pernah dirawat sangat baik oleh perawat akan menaruh sikap positif terhadap perawat tersebut. Yang selanjutnya itu faktor kerangka acuan. Kerangka acuan yang tidak sesuai dengan objek sikap akan menimbulkan sikap yang negatif terhadap objek sikap tersebut. Misalnya, sikap individu terhadap hubungan sebelum menikah. Seorang individu yakin hubungan seksual sebelum menikah tidak sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Oleh karena itu, individu tersebut tidak akan melakukan hal tersebut sebelum melaksanakan pernikahan. Dan yang terakhir yaitu faktor komunikasi sosial. Informasi yang diterima oleh individu akan menyebabkan perubahan sikap pada diri individu tersebut. Misalnya, masyarakat mendengar informasi dari TV bahwa mulai depan harga BBM turun, sehingga sikap masyarakat terhadap pemerintah bersifat positif. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan ke Ayu Puspita. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Gurungan tahun 2004, yaitu 1. Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari. 2. Sikap berubah sesuai dengan keadaan. 3. Dalam sikap selalu terjadi hubungan subjek-subjek, tidak ada sikap tanpa objek. 4. Sikap tidak menghilang walaupun kebutuhan sudah terpenuhi. 5. Sikap tidak hanya satu macam saja, melainkan sangat bermacam-macam sesuai dengan banyak objek yang dapat menjadi perhatian orang yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Silakan untuk pemateri berikutnya. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya sikap. Dapat dilihat dari bagian tersebut bahwa sikap yang ada pada diri seorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor fisiologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal dapat berwujud situasi yang mempengaruhi seorang atau individu. Selanjutnya, norma-norma yang ada dalam masyarakat, hambatan-hambatan atau pendorong yang ada dalam masyarakat, semuanya ini akan berpengaruh pada sikap yang ada pada diri seseorang. Reaksi yang dapat diberikan terhadap objek sikap dapat bersifat positif, tetapi dapat juga bersifat negatif. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah pembahasan tentang sikap. Dan saya akan menyimpulkan bahwa sikap adalah keadaan mental yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh terhadap respon individu dan organisasi yang bersifat menetap. Sikap itu ada 2, yaitu individual dan sosial.
Strukturnya ada kognitif atau pengetahuan, afektif atau rasa senang dan tidak senang, ada konatif atau tindakan. Ciri-ciri sikap. Menurut Gerungan tahun 2004, sikap itu tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus dipelajari dan bisa berubah sesuai keadaan. Faktor penentunya fisiologis, pengalaman, komunikasi, dan kerangka acuan. Ternyata sikap itu terbentuk jika ada reaksi terhadap objek, serta ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selesai sudah pembahasan dari kelompok 2 tentang sikap. Saya yang mengawali, jadi saya juga yang akan mengakhiri presentasi dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada kelebihan tidak perlu dikembalikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ikan, minum air putih. Sekian dan terima kasih. Salam pendidikan.